Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan terkasih. Kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini. Kita bersaat teduh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian, kami puji dengan meriam. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Kita masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi Engkau sesama manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah, kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Airin Marheni Laluba. Kita akan siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di harimu yang kudus ini. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami agar kami beroleh berkat dan kekuatan yang baru. Bahkan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kuduskan dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Agar hamba dimampukan untuk menyampaikan suara Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan fokus pada ayat yang ke-5 sampai ke-8 dan juga ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Tema firman Tuhan hari ini, tangan bersih atau hati bersih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada suatu hari Minggu, seorang pria dewasa duduk di sebuah kebaktian di gereja. Setelah ibadah usai, dalam perjalanan pulang, pria itu sibuk mengkritik isi khotbah. Dia juga mengeluh tentang kemacetan lalu lintas. Dia juga mengeluh tentang cuaca panas yang dirasakannya. Dan dia mengomel-ngomel tentang makan siang yang lama baru disajikan oleh sebuah restoran. Namun, setelah makanan yang dipesannya datang, kemudian dia menundukkan kepala dan berdoa, "Aku mengucap syukur ya Tuhan atas makanan yang kuterima hari ini. Sungguh Engkau sangat baik bagiku." Putranya yang memperhatikannya sepanjang pengalaman sepulang gereja bertanya pada ayahnya, saudara-saudari, "Ayah, apakah Tuhan mendengar ayah ketika kita meninggalkan gereja dan ayah mulai ribut tentang khotbah, tentang lalu lintas dan tentang cuaca panas?" Sang ayah tersipu dan berkata, Iya nak, dia mendengarkanku." "Lalu, apakah Tuhan mendengar ayah ketika ayah berdoa untuk makanan ini?" Dan dia berkata, "Ya nak, dia mendengar ayah." Jadi yang mana yang Tuhan percaya sebenarnya? Saat ayah marah-marah atau saat ayah mengucap syukur? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cerita sederhana itu sering terjadi dalam kehidupan kita bergereja.
Pada saat tertentu menjadi seorang yang terlihat begitu baik bahkan suci. Namun di saat yang lain bisa menjadi seorang yang sangat menakutkan. Inilah yang disebut dengan kemunafikan. Kata kemunafikan atau hipokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang digunakan untuk menggambarkan aktor dalam sebuah drama. Aktor kuno akan membawa topeng yang berbeda di tangan mereka saat mereka berakting, saudara-saudari. Topeng diletakkan di tongkat atau bisa juga dipegang dengan tangannya di wajahnya sesuai dengan kebutuhan. Topeng tersenyum menggambarkan atau menunjukkan humor. Topeng yang cemberut menunjukkan kesedihan. Dan masih banyak lagi gambaran topeng yang lain. Aktor-aktor inilah yang disebut sebagai hipokritos, yang berarti orang yang memakai topeng alias munafik. Kata ini digunakan untuk menyebut orang-orang yang berpura-pura menjadi satu hal, padahal mereka sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Orang-orang yang hidup dengan satu cara di gereja dan dengan cara lain di rumah adalah orang munafik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang yang mencoba melakukan hal-hal jahat sambil bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, itu juga orang yang munafik. Orang-orang yang mempersembahkan persembahan ke gereja begitu banyak, bahkan menjadi dermawan bagi setiap orang yang kesusahan dan membutuhkan, namun bekerja mencari uangnya dengan cara yang tidak jujur, itu juga adalah orang yang munafik. Bahkan saat seseorang mengklaim, saya tidak mau datang ke gereja karena di gereja banyak orang munafik, itu pun sesungguhnya hanya pembelaan diri yang digunakan untuk tidak datang ke gereja oleh dirinya. Apa bedanya? Seharusnya hal seperti itu tidak mewarnai kehidupan gereja di masa kini. Namun sayangnya saudara-saudari, hal itu masih sering terjadi. Karena itu kita perlu waspada terhadap hal-hal itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perikop firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yesus juga bertemu dengan sekelompok orang munafik. Mereka datang dari Yerusalem dan mereka datang untuk mengawasi Yesus, untuk mencari-cari kesalahan yang ada padanya dan juga pelayanannya. Ketika mereka tiba dan mulai melihat Yesus, tidak butuh waktu lama bagi mereka menemukan sesuatu untuk dipersoalkan. Orang-orang ini melihat murid-murid Yesus makan tanpa tangan yang dicuci terlebih dahulu. Dan mereka tersinggung. Mereka menyerang Yesus lewat kejadian itu. Dikatakan dalam ayat yang kelima, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Namun, Yesus membalikkan keadaan itu pada mereka. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, mereka pikir masalahnya ada pada tangan yang tidak bersih. Tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa masalah yang sesungguhnya adalah tentang hati yang tidak bersih. Di sini Yesus mau mempertajam paradigma kita tentang kehidupan. Manakah yang lebih penting dalam hidup ini? Tangan bersih atau hati bersih? Teks ini berbicara kepada kita hari ini bahwa masih banyak orang yang lebih peduli dengan kebersihan tangan daripada kebersihan hati. Yesus juga mau mengajar kepada kita bahwa bagian dalam diri seseorang harus sama dengan bagian luar diri seseorang. Yesus juga mengajarkan pada kita bahwa apa yang ada di dalam hati kita adalah diri kita yang sebenarnya. Yesus juga hendak menegaskan bahwa kemunafikan dan legalisme tidak memiliki tempat di dalam kehidupan. Dia akan mengajari kita
bahwa kekotoran batin sejati itu datang dari dalam. Karena itu Yesus berkata dalam ayat yang ke-14 sampai 15, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari diri seseorang, itulah yang menajiskannya." Pesan ini penting bagi kita, saudara-saudariku, agar kita tidak lagi mempersoalkan hal-hal lahiriah di dalam hidup ini. Karena yang terpenting adalah hal batinnya yang perlu diperbaharui dari hari ke hari. Maka isi hati kita dengan hati Kristus. Isi hati kita dengan kasih Kristus. Lewat firman Tuhan yang kita hayati dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar sampai di telinga. Namun biarlah tenggelam dalam hati dan mengubah hati bahkan kehidupan kita. Dan jagalah hati kita agar selalu memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hati kita akan mudah sakit. Hati kita akan mudah kecewa. Hati kita akan mudah berpraduga. Dan hati kita akan mudah berubah-ubah. Tanpa Tuhan yang mengubah hati kita akan mudah tercemar. Dan tidak lagi murni seperti yang Yesus ingini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Edgar Allan Poe pernah berkata, "Your heart is the softest place on the earth. Take care of it." Hati kita adalah tempat paling lembut, maka jagalah baik-baik. Ya benar, saudara-saudariku, hati ini juga rapuh. Karena itu menjaganya pun harus ekstra hati-hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Maka akhirnya, jika kita merindukan tangan kita bersih, maka milikilah terlebih dahulu hati yang bersih di dalam diri kita. Karena dari dalam hati yang bersih akan terpancar kehidupan yang selaras, tanpa topeng dan tanpa pura-pura. Kiranya Tuhan menguatkan kita, terus memperbaharui hati kita, sehingga dari dalam hati kita terpancar kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, mengucapkan syukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah nama Tuhan diagungkan melalui sikap hidup kami dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kami. Bapa, pada saat ini kami mengingat dengan orang tua kami, keluarga kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ama, ibunda dari Ibu Feni. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mbak Lili, istri dari Mas Sugeng. Kami juga terus berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Jarwadi Simeon. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Pos Sukarame. Bahkan Tuhan, jikalau ada yang sakit dan tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tahu dan kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan serta menyembuhkan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Yuni Hartono. Kiranya semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan. Mereka terus beroleh penghiburan dan mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan berjalan bersama dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan masa depan mereka. Bapa, kami juga menyerahkan untuk program-program Pos Sukarame. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan setiap program yang kami lakukan. Biarlah Tuhan semua program itu membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, keluarga Pendeta Immanuel. Berkati juga keluarga Ibu Ruth Sumarni dan setiap pengurus gereja, bahkan jemaat Tuhan yang ada. Biarlah bersehati Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa kami dari problematika yang sedang dialami pada saat ini. Secara khusus ketika menangani pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan turut bekerja sehingga kami semua dapat terbebas Tuhan dari persoalan yang ada ini.
Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Akhirnya kami mau menyerahkan doa kami, bahkan seluruh kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Rohul Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.